Ikhwah sekalian, pada saat menunggu seperti ini, niatkan tujuannya adalah untuk ketaatan terhadap dalil-dalil yang kita fahami. Sebab kita memahami bahwa perintah penentuan satu Ramadan dan satu Syawal itu adalah lewat melihat bulan. Saya ajak kita semua untuk melihat riwayat hadis Quraib. Hadis Quraib itu dia pergi ke Syam ketika ada keperluan di Syam dan sampai di sana berjumpa dengan puasa dan dia melihat bulan. Quraib ini melihat bulan di hari Jumat sehingga mereka sudah puasa di hari Jumat. Di akhir-akhir bulan Quraib ini pulang ke Madinah dan ternyata dia berbicara dengan Abdullah bin Abbas. Ditanya, aku melihat bulan di Syam itu hari Jumat, sementara yang ada di Madinah ini melihat bulan nanti hari Sabtu. Berarti ada perbedaan puasa di Syam dengan di Madinah. Ada satu pertanyaan Quraib yang sebenarnya pertanyaan ini perlu untuk kita renungi bersama. Ala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Tidak cukupkah kita mencukupkan diri dengan ru'yanya atau hasil penetapan satu Ramadan itu yang dilakukan oleh Muawiyah dan mereka berpuasa di Syam? Artinya kalau seandainya mengikuti yang ada di Syam, maka ini selesai urusan, tidak ada perbedaan. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? La hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Subhanallah, untuk memanage perasaan yang tidak tenang ini, yang galau ini, sebenarnya ini bisa kita putuskan saja hari ini saja atau besok. Apa masalahnya? Kalau kita di masjid ini sepakat tanpa ada pengumuman, malam ini saja kita taruh, atau nanti besok saja Ustadz, nanti besok jangan dulu puasa, nanti lusanya kita puasa, kesepakatan bersama. Tapi la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Kita tahu hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbuka puasalah kalian karena melihat bulan. Saya tadi berpikir, kenapa tiap tahun kita susah-susah seperti ini? Kata Yusuf Kala, bayangkan kalau kita pakai yang tidak tepat seperti ini, kasihan orang yang istana yang sudah siap dengan burasanya, yang ternyata kalau ditentukan nanti umpama hari raya ada yang besok dan ada nanti lusa, yang ternyata sudah bikin hari ini burasa, kemudian nanti lusa hari raya burasa akan busuk. Apakah urusan ibadah ini hanya berkenaan dengan burasa, pertimbangannya burasa? Ya. Jadi kembali kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Kita berharap bersatunya kita dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal ini sebuah kesengajaan dan bukan sebuah kebetulan saja. Nah, kita ini biasa cuma kebetulan saja bersama. Nah, kita berharap ke depan nanti tidak hanya bergantung pada metodologi masing-masing, tapi karena ini adalah ibadah yang sifatnya kolektif, nanti akan ada sebuah keputusan yang final. Di Jakarta mengucapkan waladhdallin, semuanya mengucapkan amin. Jangan yang di satu tempat dalam satu wilayatul hukm, ya,
Kalau dalam satu wilayatul hukm, satu naungan sebuah pemerintahan semestinya satu. Tapi kalau dia berbeda-beda tempat, berbeda-beda iklim, maka ini memungkinkan ikhtilaful matali. Karena memang diakomodir perbedaan seperti itu. Bahkan lebih miris lagi, tidak hanya perbedaan pulau, tapi perbedaan itu yang ada di atas ranjang. Suaminya berhaluan hisab, istrinya berhaluan ru'yah. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Itu yang paling miris. Itu yang paling miris. Sementara kita berharap akan ada hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan dan keputusan hakim itu akan mengangkat perbedaan-perbedaan. Ketika ada perbedaan di realitas kehidupan kita seperti ini, yang idealnya kita bersatu. Karena Nabi sampaikan as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu pada saat orang-orang berpuasa. Kebanyakan orang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun nas. Dan berhari raya itu adalah saat semua orang berhari raya. Kalau yang tanggal 28 sudah ada yang puasa tadi. Ada ya? Ada kelompok apa itu yang Naksabandia. Iya. Bahkan ada lagi di Gorontalo ini, dia melihat metodologinya tidak pakai hisab dan tidak pakai ru'yah. Cuma pakai kalau ada nike. Kalau nike ada, dia mau puasa. Tandanya nike tidak pernah berbohong, Ustadz. Bahkan ada lagi yang saya temukan, ada orang yang metodologi penentuan satu Ramadan dan satu Syawal bukan dihisab, bukan di ru'yah, bukan di nikah, tapi dia lihat di teratai. Katanya kalau teratai itu sudah melengkung ke arah ini, sudah masuk bulan baru, Ustaz. Nah, tentu kalau tidak ada patron khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang akan bebas berekspresi. Yang pada akhirnya puasa ini boleh jadi akan ada faham masuk puasa, hitungan kita ini masih tanggal 15 Sya'ban, dia mengatakan sudah masuk satu Ramadan. Karena ada pemahaman bahwa katanya para ulama sekarang ini sudah banyak dosa, sehingga hati mereka sudah ada hijab, maka kita bisa melihat langsung bulan tanpa pakai alat, tanpa ada pakai perhitungan. Kenapa? Karena kita punya ilmu tembus langit. Nah, tidakkah berbahaya ketika banyak metodologi yang dipakai untuk penentuan seperti ini? Makanya ketika ada perbedaan, maka kita atau semestinya ini ada pemerintah, kehadiran pemerintah, dan alhamdulillah di negeri kita hal yang seperti ini juga telah diatur dengan tetap menjaga perbedaan-perbedaan yang ada, tetap menjaga perbedaan-perbedaan yang ada. Sekali lagi saya ingin untuk menghibur hati kita saat tidak tenang seperti ini, ketahuilah bahwa hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, dan ini salah satu bentuk ketundukan kita. Kalau pada akhirnya kita di hadapan Allah salah dan keliru, Allah tanya, kenapa kalian nanti lusa puasa, sementara sudah ada yang besok puasa? Ya Allah, dalam Al-Quran di kitabmu mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan hendaklah berpuasa. Dan nabimu juga mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan pengumuman belum terlihat bulan. Itu jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita menguatkan satu pendapat seperti ini untuk yang kita amalkan secara pribadi, secara internal, keluarga. Dan ketika ada perbedaan pandangan, maka perlu ditolerir, kecuali perbedaan-perbedaan yang ada yang sudah duluan 2-3 hari. Ini sudah ada pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisiyami yaumin wa aw yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sudah ada, belum ada,
Kita menunggu, dan demikianlah Nabi SAW memerintahkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.